Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Malam ini kita melanjutkan pembahasan mengenai dasar tita atau 10 perintah Allah. Jadi perintah ketujuh itu sangat-sangat singkat sekali, sama seperti halnya perintah yang keenam. Jangan berzina. Ya, ini perintah ketujuh. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai perintah ketujuh ini, yang pertama-tama saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa di antara orang-orang Yahudi, zina adalah dosa yang sangat serius. Zina dipandang sebagai dosa yang sangat berat. Dan di dalam Amsal 6 ayat 32 dikatakan bahwa siapa melakukan zina itu tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian itu merusak dirinya sendiri, gitu loh, merusak diri. Di dalam bahasa Inggris ada terjemahan yang jauh lebih menyengat, dikatakan siapa yang melakukan zina tidak berakal budi, dan orang yang berbuat demikian itu menghancurkan dirinya sendiri. Dan inilah sikap orang Yahudi terhadap pelaku-pelaku zina. Pelaku-pelaku zina dianggap bukan saja sebagai orang yang tolol, namun juga dianggap sebagai orang yang sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri. Dan kemudian di salah satu literatur kuno Yahudi pernah dituliskan kalimat semacam ini. There are three who never return from Gehenna. Jadi di sini kalau saya terjemahkan, ada 3 jenis orang yang tidak pernah kembali dari neraka. Itu loh. Yang pertama adalah the adulterer, sang penjina atau pelaku perzinahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah he who puts his fellow man to shame in public. Yang kedua adalah orang yang telah mempermalukan sesamanya di depan umum. Nah, dan yang ketiga adalah he who calls his fellow man by an opprobrious nickname. Dia atau orang yang menyebut sesamanya dengan panggilan yang merendahkan. Nah, panggilan yang merendahkan. Nah, ini yang disebut di dalam literatur kuno Yahudi, ada 3 orang yang tidak akan pernah kembali dari neraka. Maksud dari kalimat ini jangan difahami secara harfiah, tapi maksud dari kalimat ini jelas bahwa 3 pelaku dosa semacam ini adalah dosa yang sangat serius. Penjina, orang yang suka mempermalukan rekannya di depan umum, dan orang yang suka menyebut rekannya dengan sebutan-sebutan yang merendahkan. Nah, jadi kita melihat bahwa di antara orang-orang Yahudi, zina adalah dosa yang sangat serius. Demikian pula di dalam tradisi Kristen yang merupakan istilahnya kelanjutan dari Yahudi. Ya, walaupun tentu saja ada poin-poin ketidaksinambungan di antara Yahudi, agama Yahudi dan kekristenan. Tapi paling tidak di antara keduanya masih ada tali merah yang sangat kuat sekali. Nah, di dalam kekristenan, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan orang pemburit. Nah, perhatikan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 ini jelas bahwa penjina itu dianggap sebagai pelaku dosa yang sangat serius, karena orang-orang yang seperti itu dikatakan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Di dalam Ibrani 13 ayat 4, kemudian kita juga menemukan literatur perjanjian baru yang menegaskan bahwa zina adalah sesuatu yang sangat tercela. Ibrani 13 ayat 4 mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan
dihakimi oleh Allah. Jadi kita melihat baik di dalam Perjanjian Lama yang boleh dikata mewakili budaya dan situasi keagamaan orang Yahudi, Cina itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat tercela. Demikian pula di dalam literatur Kristen, kita juga mendapati hal yang serupa. Cina juga dianggap sebagai dosa yang sangat-sangat serius, yang punya konsekuensi yang sangat serius di hadapan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat batasan Cina. Apa sih yang dimaksud dengan Cina itu? Nah, pertama-tama kita akan lihat bagaimana orang Yahudi kuno memahami zina. Berzinahan difahami oleh orang-orang Yahudi kuno sebagai persetubuhan seorang wanita yang sudah menikah dengan pria selain suaminya. Jadi wanita yang sudah menikah dengan pria selain suaminya, atau seorang pria yang sudah menikah, jadi kita katakan seorang pria yang sudah menikah tidak bersalah atas perzinahan kecuali dia melakukan hubungan intim dengan wanita yang sudah menikah selain istrinya. Jadi di dalam tradisi Yahudi, perzinahan itu berbicara mengenai wanita yang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan pria selain suaminya. Pria selain suaminya. Bisa jadi pria yang masih single, bisa jadi pria yang sudah menikah. Perhatikan kemudian kalimat yang kedua, seorang dalam budaya Yahudi kuno, seorang pria yang sudah menikah tidak bersalah atas perzinahan, kecuali dia melakukan hubungan intim dengan wanita yang sudah menikah selain istrinya. Jadi seorang pria Yahudi dinyatakan tidak bersalah apabila dia melakukan hubungan seksual dengan katakanlah wanita, dan wanita itu bukan istri siapa-siapa. Tetapi kalau wanita itu adalah istri dari seorang pria yang lain, maka dia dinyatakan sebagai orang yang berzina. Jadi kita melihat batasannya itu agak berbeda ya dengan batasan-batasan yang difahami oleh orang-orang Kristen konservatif. Jadi tampaknya kalau kita melihat di dalam batasan semacam ini, seorang pria Yahudi bisa saja melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya, sepanjang wanita tersebut bukan istri orang lain. Nah, itu sah-sah saja. Nah, tadi semacam kita melihat ada batasan-batasan yang tampaknya lebih menguntungkan pihak pria ya di dalam tradisi Yahudi kuno. Nah, nanti kalau kita lihat dalam kekristenan, khususnya di dalam kekristenan konservatif, zina ini berluas pada aktivitas seksual yang dilakukan di luar pernikahan yang sah, termasuk aktivitas seksual yang dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan yang sah. Jadi kalau di dalam kekristenan itu definisi zina Yahudi itu dianggap kurang memadai. Katakanlah tadi kita telah melihat contoh seorang pria berhubungan seksual dengan wanita, boleh-boleh saja ya sepanjang wanita itu bukan istri orang lain. Nah, itu tidak dianggap zina gitu loh. Tetapi kalau di dalam kekristenan kita melihat bahwa perzinahan itu mencakup semua aktivitas seksual yang dilakukan di luar pernikahan yang sah. Entah katakanlah ada ini pria Kristen melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istri dari siapa-siapa. Kalau dalam tradisi Yahudi itu oke. Namun dalam tradisi Kristen, hal tersebut tidak diperbolehkan karena hal tersebut dianggap sebagai zina. Karena hubungan seksual tersebut dilakukan di luar batasan pernikahan yang sah. Jadi kita melihat bahwa kekristenan konservatif itu memiliki batas-batas yang jauh lebih tegas. Bahkan yang namanya premarital sexual activities atau aktivitas seksual yang dilakukan sebelum nikah pun dianggap sebagai sebuah zina. Nah, kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi kuno, ada sanksi yang sangat berat terhadap dosa perzinahan. Entah itu dilakukan atau tidak, itu masalah yang lain. Tetapi apa yang tertulis itu jelas-jelas tegas.
Dalam Imamat 20 ayat 10 dikatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi di dalam tradisi Yahudi kuno, mereka yang terbukti berzina, laki-laki berzina dengan istri orang lain, jadi kedua-duanya, si wanita dan pria itu harus dihukum mati. Dalam Ulangan 22 dikatakan, ayat 22, apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kuhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Jadi kita melihat ada sanksi yang sangat berat terhadap dosa pernikahan atau perzinahan di dalam tradisi Yahudi kuno. Ya, entah itu dilakukan secara tegas, secara ketat, nah itu masalah yang lain. Tapi yang tertulis bahwa perzinahan adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Nah, sekarang kita akan melihat fondasi teologis di balik pelarangan perzinahan, ya, paling tidak di dalam lingkungan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kenapa? Perzinahan itu adalah sesuatu yang terlarang, forbidden, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan untuk memahami hal ini kita harus memahami fondasi teologi. Dalam hal ini kita harus melihat apa yang saya sebut dengan antropologi Kristen. Yaitu pemahaman Kristen terhadap manusia itu seperti apa sih? Nah, kalau kita mengerti hal ini, nanti kita akan mengerti mengapa zina itu tidak diperbolehkan. Zina itu adalah sebuah perbuatan terlarang. Nah, di dalam jantung daripada antropologi Kristen atau doktrin Kristen mengenai manusia, ada keyakinan semacam ini bahwa manusia adalah kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh yang tidak terbagi-bagi. Jadi ada kesatuan yang holistik di antara tubuh, jiwa, dan roh. Dan kesatuan ini tidak terbagi-bagi. Dan ini tentu saja berlawanan dengan filosofi Yunani. Filosofi Yunani itu mendikotomikan di antara bagian yang material dan bagian yang imaterial. Bagian yang material adalah tubuh, bagian yang imaterial adalah jiwa atau roh. Bagi orang Yunani ada dikotomi yang cukup tegas di antara tubuh dan roh. Tubuh itu hanya sekedar penjara bagi jiwa atau roh. Karena penjara itu punya kesan yang negatif. Tubuh di dalam pola pikir filosofi Yunani juga dianggap sebagai sesuatu yang secara umum tidak baik atau negatif. Dan ini jelas bertentangan dengan antropologi Kristen. Selain itu, ketika kita membaca literatur-literatur filsafat di Timur, filsafat-filsafat di Timur, kita mendapati pengajaran yang juga berlawanan dengan antropologi Kristen. Di dalam filosofi Timur, hal-hal yang terkait dengan roh itu diagungkan, dimuliakan. Sementara hal-hal yang terkait dengan tubuh itu dianggap sebagai sesuatu yang tak bernilai atau sesuatu yang bermutu rendah. Sebabnya kalau sudah lihat di dalam praktek-praktek kehidupan keagamaan filosofi Timur seperti di India, di Cina, itu kita melihat bahwa mereka amat merendahkan hal-hal yang sifatnya jasmani atau fisik. Kita melihat ada biarawan-biarawan yang melakukan asketis, tirakat yang begitu ketat sekali. Tidak makan, tidak minum. Kalaupun makan, katakanlah vegetarian saja. Nah, jadi hal-hal ini terkait dengan keyakinan mereka gitu. Bahwa hal-hal yang terkait dengan jasmani atau fisik itu kurang bernilai kalau dibandingkan dengan hal yang bersifat rohani.
Tapi kekristenan lain. Kekristenan tidak pernah memandang bahwa tubuh itu sebagai sesuatu yang negatif. Tubuh dan jiwa adalah sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, di sana dikatakan ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita melihat bahwa di dalam bagian tersebut, kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia sebagai sesuatu yang punya aspek materi dan aspek imateri. Materi maksudnya tubuh, dan punya aspek imateri maksudnya sesuatu yang bukan tubuh, dalam hal ini adalah jiwa atau roh. Dan tubuh serta jiwa dan roh itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi, sesuatu yang bisa dipisah-pisah. Nah, ya, kalau kita perhatikan dengan baik juga, di dalam bagian Kejadian 2 ayat 7, debu tanah itu berasal dari Tuhan, nafas hidup itu juga berasal dari Tuhan. Ini sesuatu hal yang menarik. Itu berarti bahwa baik tubuh maupun jiwa itu asalnya dari Tuhan. Ingat tuh ya, jadi tanah liat itu dari Tuhan. Hembusan nafas itu dari Tuhan. Tanah liat itu menggambarkan bagian yang material, sementara nafas itu menggambarkan bagian yang imaterial. Jadi, baik nafas maupun tanah liat itu berasal dari Tuhan. Baik tubuh maupun jiwa itu berasal dari Tuhan. Karena asalnya dari Tuhan, maka jelas kedua-duanya adalah sesuatu yang baik, mulia, dan kudus. Karena tubuh, jiwa, dan roh itu adalah sesuatu yang baik, mulia, dan kudus, maka manusia harus memuliakan Allah, bukan saja dengan rohnya, melainkan juga dengan tubuhnya. Nah, lalu konsekuensi dari pemahaman antropologi semacam ini gimana? Konsekuensi dari pemahaman manusia secara Kristen seperti itu, konsekuensinya seperti apa ya? Yang pertama, seksualitas pada hakikatnya adalah sesuatu yang baik. Jadi, seksualitas itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang baik. Ya tentu saja kalau itu dilakukan dalam koridor yang benar. Kalau dilakukan dalam koridor yang benar, seksualitas adalah sesuatu yang tidak kotor atau sesuatu yang tidak hina, tapi sesuatu yang mulia. Tapi di luar koridor yang benar, ya bisa saja seksualitas itu menjadi sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang hina. Kemudian yang kedua, kebutuhan maupun dorongan seksual harus diterima sebagai sesuatu yang alamiah dan normal. Sama seperti kebutuhan makan dan minum. Jadi sama seperti kita perlu makan dan minum, karena itu normal bagi tiap manusia. Demikian juga kalau kita berbicara mengenai dorongan seksualitas. Dorongan seksualitas itu sama seperti dorongan lapar dan haus. Itu adalah sesuatu yang normal. Yang menarik sekali kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, jadi manusia itu selain digambarkan sebagai makhluk sosial, juga digambarkan sebagai makhluk seksual. Di dalam kitab Kejadian dikatakan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial dan juga makhluk seksual. Bahkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Ya. Bahkan kalau kita masuk ke rumah sakit bersalin, pertanyaan pertama yang keluar dari seorang ayah atau seorang ibu ketika berjumpa dengan bidan atau berjumpa dengan dokter yang menolong persalinannya selalu terkait dengan hal yang seksual.
Maksudnya anaknya laki-laki atau perempuan? Nah, itu kan mesti yang ditanya pertama itu enggak, "Saya tadi pingsan berapa lama?" Itu loh. Oh, kalau persalinan itu berlangsung secara sesar, itu. Biasanya pertanyaan pertama yang muncul bukan seperti itu, pertanyaan yang muncul adalah bayinya laki-laki atau perempuan. Nah, atau kalau juru rawat itu datang sembari menggendong bayi di pangkuannya, pertama-tama dia akan mengatakan ibunya laki-laki, kepada ibunya atau pada bapaknya, "Laki-laki loh Bu," atau "Perempuan loh Bu." Lah, jadi kita melihat bahwa gambaran manusia sebagai makhluk seksual itu digarisbawahi di dalam Alkitab, dan juga kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Dan gambaran bahwa manusia itu sebagai makhluk seksual, sekali lagi, harus membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa dorongan seksual itu harus diterima sebagai sesuatu yang alamiah dan normal. Sama seperti kebutuhan makan dan minum. Namun demikian, tentu ada yang istimewa dengan seksualitas ini. Seksualitas adalah cara melalui mana manusia memperoleh keturunan. Jadi ada sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan dengan makan dan minum. Makan dan minum itu membuat kita hidup ya, maksudnya mencegah kita supaya mati. Namun yang namanya seksualitas itu lebih daripada sekedar untuk survive ya, untuk survive atau membuat kita terus hidup. Seksualitas juga punya kuasa prokreasi istilahnya, kuasa untuk menghasilkan keturunan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Karena adanya aktivitas seksualitas ini, kehidupan manusia tidak berhenti pada satu generasi, namun bisa berlanjut dari generasi ke generasi. Dan itulah yang membuat aktivitas seksual itu menjadi sesuatu yang istimewa. Dan kemudian yang kedua, kegiatan seksualitas ini mendatangkan apa yang disebut oleh pakar seksologi Kristen sebagai kenikmatan penuh berkah. Jadi bukan hanya punya potensi prokreasi, aktivitas seksual juga mendatangkan kenikmatan. Bahkan seorang bapak gereja kuno menggambarkan bahwa gambaran yang paling mendekati mengenai surga itu adalah orgasme yang dialami oleh mereka-mereka yang melakukan hubungan seksual. Nah, itu sesuatu yang menarik sekali. Hanya dia mengatakan lebih jauh lagi, orgasme hanya terjadi beberapa saat, namun yang namanya kehidupan di zaman yang akan datang itu berlangsung forever. Kenikmatan di dalam kehidupan yang akan datang itu berlangsung selama-lamanya. Nah, namun sekali lagi, seksualitas itu punya sesuatu yang istimewa karena itu terkait dengan prokreasi dan juga terkait dengan kenikmatan. Yang ketiga, meskipun seksualitas itu normal dan penting, perlu difahami bahwa seksualitas itu bukan yang terpenting. Seksualitas itu hanyalah salah satu aspek dari kehidupan manusia yang lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, keberadaan dari seksualitas itu harus dipahami dan diperlakukan dalam interrelasi dengan komponen-komponen kehidupan yang lainnya. Nggak bisa dipisah, nggak bisa istilahnya dianggap terpisah, terisolasi dari komponen-komponen kehidupan yang lain. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, penting tapi bukan yang terpenting. Kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mampu melihat seksualitas itu secara proporsional. Tidak seks mania, tidak pula maniak secara seksual, atau
tidak pula terjatuh di ekstrim yang ada di sisi yang lainnya. Ekstrim kiri seks mania, ekstrim kanan seks fobia. Fobia itu maksudnya ya alergi terhadap hal yang sifatnya seksual. Nah, kalau mania itu tergila-gila dengan aktivitas seksual yang ini betul-betul fobia, tidak mau bersentuhan, tidak mau membahas, tidak mau mengulas, tidak mau ya hal-hal yang seperti itu. Alergi terhadap hal-hal yang sifatnya seksual. Nah, hal semacam inilah yang menolong kita untuk melihat kehidupan Kristen itu sebagai sesuatu yang penting untuk dijalani dengan refleksi yang benar mengenai siapa diri kita. Diri kita adalah manusia yang terdiri dari aspek material dan aspek imaterial, aspek ragawi, tubuh, dan aspek rohani. Namun kedua-duanya nggak bisa dipisah-pisahkan, kedua-duanya adalah menyatu dengan segala konsekuensi yang saya jelaskan. Nah, hal-hal yang terkait dengan seks tentu saja terkait dengan tubuh, karena tubuh itu adalah sesuatu yang baik. Nah, jadi seks pada dasarnya adalah sesuatu yang baik dan mulia apabila dilakukan di dalam koridor yang benar. Kalau dilakukan di dalam koridor yang tidak benar, ya tentu saja hal tersebut menjadi suatu dosa. Jangan berzina. Nah, zina ada satu sisi harus dipahami sebagai sesuatu yang serius. Itulah sebabnya zina ini dimasukkan di dalam daftar dasatita atau 10 perintah Allah. Kenapa demikian? Karena zina itu adalah pencemaran kekudusan serta integritas moral dari seseorang yang melakukannya. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang menjalin relasi. Dan salah satu relasi yang terpenting itu adalah relasi pernikahan. Di mana di dalamnya ada kekudusan relasional. Nah, di dalam pernikahan itu ada kekudusan relasional, ada hubungan yang kudus. Kudus maksudnya terpisah. Beda. Jadi hubungan di antara suami dan istri beda di antara hubungan katakanlah seseorang dengan rekan-rekannya ada di luar sana. Beda. Di dalam pernikahan ada kekudusan relasional. Jadi sekali kudus di sini artinya terpisah, beda, lain daripada yang lain. Ya. Jadi, itu yang digarisbawahi di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi di dalam bagian ini, kita melihat bahwa sendirian seorang makhluk dianggap sebagai ketidakberdayaan. Itulah sebabnya Allah menganggap kesendirian ini sebagai dalam tanda kutip sesuatu yang tidak baik. Kesendirian Adam adalah sesuatu yang tidak baik. Karena itu menggambarkan ketidakberdayaannya. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Seorang wanita yang di kemudian hari kita kenal dengan nama Hawa. Nah, seksualitas itu memungkinkan hubungan timbal balik di antara manusia. Di mana di dalamnya juga ada kesetaraan. Jadi wanita dan pria di dalam hubungan pernikahan itu setara. Jadi ketika sebuah pernikahan terjadi dan di dalam pernikahan itu di kemudian hari muncul perzinahan, maka yang terjadi di sini pada hakikatnya adalah terjadi pencemaran dan rusaknya relasi mutual di antara manusia. Kekudusan pernikahan diinjak-injak dan relasi kemanusiaan menjadi retak. Itu yang terjadi ketika seorang suami mengkhianati istrinya atau seorang istri mengkhianati suaminya, berzina dengan seseorang yang bukan pasangan resminya. Nah, dari situlah kekudusan pernikahan diinjak-injak. Dan relasi antar manusia yang seharusnya saling menolong, saling melengkapi, itu menjadi retak. Dan ini adalah suatu bencana yang sangat serius sekali di dalam kekristenan. Ya. Nah, itu di satu sisi ya.
Jadi, namun di sisi yang lain, zina itu hanyalah salah satu dari dasatita. Ada dosa-dosa yang lain yang juga tidak boleh dianggap enteng. Dosa seksual tidak lebih serius dibanding dosa pencurian atau pemberhalaan sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, jadi adalah suatu hal yang ironis apabila masyarakat ribut dengan aksi pornografi, ribut dengan perzinahan, namun pada sisi yang lain mendiamkan dan tidak mempedulikan kejahatan dan dosa-dosa yang lain. Nah, itu loh. Demikian pula dengan komunitas beriman. Kita melihat sesuatu yang juga dalam hal ini kurang fair. Pelaku dosa yang lain diberi kesempatan untuk melayani setelah bertobat. Seorang pencuri, ya dianggap biasa saja. Setelah dia bertobat, diizinkan untuk melayani. Namun pelaku perzinahan yang bertobat, kerap dibatasi hasrat dan kerinduannya untuk melayani Tuhan, yang telah membawanya kembali ke jalan yang benar. Ya, itu kita kerap kali kita melihat hal tersebut ya. Katakanlah seorang pencuri, seorang koruptor, setelah bertobat, kalau mau melayani di gereja sebagai pendeta itu ya bisa-bisa saja gampang. Gitu. Nggak ada hambatan yang terlalu signifikan. Tapi kalau katakanlah seorang yang pernah melakukan perzinahan, kemudian bercerai dengan istrinya, dan dia kemudian mau masuk dalam pelayanan lagi, itu nggak gampang. Padahal esensinya kan sebenarnya sama, ya dosa perzinahan, dosa pencurian, ya pada dasarnya sama. Kenapa yang satu diberi kesempatan setelah bertobat, nah sementara yang lain tidak diberi kesempatan setelah bertobat? Nah, ini hal yang patut kita renungkan. Dengan berkata begini, sekali lagi, jangan Anda berpikir bahwa saya meremehkan dosa perzinahan. Tidak. Itulah sebabnya saya berbicara mengenai keseriusan dari dosa perzinahan ini di bagian awal, supaya tidak terjadi salah pemikiran. Ya. Nah, kemudian, hal lain yang ingin saya bahas adalah bahwa yang namanya perzinahan itu menyalahi 3 asas pernikahan Kristen. Jadi, selain perzinahan tersebut menciderai konsep antropologi Kristen tadi, menciderai bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang utuh, ada aspek jasmani, aspek rohani, dan perzinahan terkait dengan sesuatu penyimpangan seksualitas yang menciderai gagasan antropologi Kristen. Perzinahan juga menciderai 3 asas pernikahan Kristen. Kita tahu bahwa yang namanya pernikahan Kristen itu harus bersifat monogami. 1 suami, 1 istri. Bersifat permanen. Hanya bisa dipisahkan oleh maut. Dan yang ketiga, harus diikat dalam tali kesetiaan. Jadi unsur fidelitas kesetiaan itu penting sekali. Jadi pernikahan Kristen yang sejati itu harus mengandung 3 unsur ini. Monogami, fidelitas, dan permanen. Hanya bisa diceraikan oleh maut. Yang namanya perzinahan itu biasanya mencederai 3 asas pernikahan Kristen ini. Nah, dan yang perlu difahami bahwa 3 asas ini menyatu, nggak boleh dipilah-pilahkan. Jadi ini merupakan suatu kesatuan. Itulah sebabnya katakanlah saya menyebut seorang pribadi fiktif dengan nama Pak Gembul. Pak Gembul yang dengan bangga berkata bahwa istrinya hanya 1, itu keliru. Kenapa keliru? Karena Pak Gembul demi mendapatkan istri yang sekarang ini, dia menceritakan istrinya yang terdahulu. Betul prinsip monogami dia ikuti, tetapi 2 prinsip yang lain tidak dia ikuti. Prinsip monogami yang permanen itu dia cederai. Karena dia sudah menikah,
dan pernikahan yang sebelumnya dia batalkan demi mencari yang lebih baik. Jadi aspek fidelitas, aspek kepermanenan ini dicederai oleh Pak Gembul. Pak Gembul hanya bicara tentang monogami. Padahal di dalam kekristenan, selain monogami, ada kesetiaan, ada kepermanenan yang tidak boleh dipisah-pisahkan di antara ketiganya. Pak Gembul salah. Pak Gembul hanya bicara bahwa pernikahan itu monogami, tapi dia melalaikan dua aspek yang lain, yaitu kesetiaan dan kepermanenan. Sementara Pak Semprul juga salah. Ketika berkata bahwa istrinya cuma satu, perempuan yang sama yang dia nikahi dulu. Namun diam-diam, Pak Semprul punya will, punya wanita idaman yang lain. Nah, dalam kasus Pak Semprul ini, dua asas pernikahan Kristen dijalani oleh Pak Semprul. Monogami permanen, monogami tetap dengan istri yang sama, permanen masih belum bercerai, tetapi Pak Gembul tidak punya fidelitas. Pak Semprul tidak punya fidelitas. Karena secara diam-diam, dia punya wanita idaman yang lain. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa yang namanya perzinahan itu adalah menciderai asas pernikahan Kristen yang terdiri dari monogami, kesetiaan, dan kepermanenan. Nah, selain itu, kita harus melihat bahwa pernikahan Kristen selain punya asas semacam ini, monogami, fidelitas, dan permanen, pernikahan Kristen juga punya komponen. Nah, komponen tersebut adalah pernikahan itu sendiri, dan kemudian ada yang disebut dengan cinta, ada yang disebut dengan seks. Jadi kalau ketiga unsur ini ada, maka terbentuklah pernikahan yang utuh. Kalau salah satu hilang, maka kita bisa mengatakan itu bukan pernikahan yang utuh. Katakannya hanya ada seks, tidak ada pernikahan, tidak ada cinta. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang pergi ke pelacuran. Nah, di situ kita tidak bisa melihat komponen dari pernikahan Kristen yang benar. Nah, jadi kita bisa mengatakan seks tanpa cinta tentu bisa menyenangkan dan mempunyai kenikmatan tersendiri. Tapi kesenangan dan kenikmatan tersebut hanya menyentuh permukaan, tidak memberi kepuasan yang mendalam. Ini peringatan-peringatan bagi mereka yang kumpul kebo. Ya, nah, ini seks tanpa cinta tentu saja bisa tetap menyenangkan, tapi kesenangan dan kenikmatan yang cuma menyentuh permukaan tidak memberi kepuasan yang mendalam. Bukan yang kumpul kebo, ini mereka-mereka yang suka jajan di luar. Seks tanpa cinta. Mereka-mereka yang suka kepelacuran. Ada kenikmatan, ada sesuatu yang menyenangkan, tetapi tidak menyentuh ke permukaan. Tidak memberi kepuasan yang mendalam. Seks di luar konteks perkawinan amat boleh jadi mampu memberikan suasana petualangan yang nikmat dan menegangkan. Namun percayalah, ia pasti tidak bisa memberikan tentraman jiwa. Bahkan yang lebih sering ia melahirkan rasa bersalah, yang mengganggu serta penyesalan yang panjang. Ada seks, ada cinta, tetapi tidak ada ikatan perkawinan. Katakanlah seorang suami punya wanita idaman yang lain, ada cinta di antara mereka, ada seks di antara mereka, tetapi tidak ada perkawinan di antara mereka. Dan hal yang semacam ini tentu saja dalam jangka panjang akan mengganggu ketentraman jiwa. Karena yang dilakukan adalah perzinahan. Karena yang dilakukan adalah aktivitas seksual yang tidak legal, tidak sah di hadapan yang Maha Kuasa. Jadi
Ketiga komponen ini harus ada di dalam sebuah rumah tangga Kristen. Ya, jadi kegiatan seksual yang merupakan ekspresi cinta dan dilaksanakan oleh suami istri dalam konteks perkawinan yang berbahagia, ini benar-benar akan membuat suatu kehidupan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, ini hal yang penting untuk kita pahami ketika kita membahas perintah yang ketujuh. Ketika kita berbicara mengenai jangan berzina, kita berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan kehidupan perkawinan. Di mana di dalam perkawinan itu sendiri ada 3 asas, di mana di dalam perkawinan perkawinan Kristen itu sendiri ada 3 komponen. Pernikahan itu sendiri, cinta, dan seksualitas. Jadi idealnya setiap orang percaya yang menikah dengan pasangannya orang percaya itu harus punya prinsip monogami, kepermanenan, dan kesetiaan. Dan sementara di dalam pernikahan mereka ada lembaganya, itu perkawinan itu sendiri, ada cinta di antara mereka berdua, dan ada aktivitas seksual yang benar di antara mereka berdua. Dan hal tersebut kalau benar-benar terjadi, maka pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang luar biasa. Nah, itu pembahasan mengenai perintah yang ketujuh pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.